Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi kali ini saya nggak sendirian, ada co-host yang cantik, namanya Laura Putri Parwista Indonesia 2021. Hai Laura! Hai Kak Ruby. Senang Luar sekali. biasa. Kan acara ini kolaborasi RIN bersama Eljon Media. Promise I will rise and shine. Dan narasumber kali ini kita mau bahas tentang investasi khususnya pendidikan. Nah, sudah hadir bersama saya ada Bapak Bugi Satrio. Beliau adalah Kepala Biro Humas Public Relation dan juga protokoler dari Universitas Esa Unggul. Hai, Pak Bugi. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Mas Ruby. Yes, thank you Mbak so much. Laura, apa kabar? Baik Pak Bugi, Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, thank you so much nih Pak Bugi buat waktunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal bincang-bincang nih tentang Universitas Esa Unggul. Nah, tapi sebelum masuk, Pak Bugi juga hadir bersama rekan-rekannya nih dari Universitas Esa Unggul. Boleh diperkenalkan nih Pak Bugi, silakan. Baik, Mas Ruby, terima kasih because I'm nothing without my team gitu ya. Jadi di sini ada Kabak Protokoler, Mbak Kun Hashim. Mbak Kun, cantik ya. Nah, Mbak Kun boleh. Kemudian, Nah, Halo. silakan. pokoknya tim-tim saya ini kalau nggak cantik ganteng deh. Kemudian dari PR ada Nabila. Halo everyone. Halo Nabila. Halo Bu Bugi. Ya, Nabila ini juga udah go internasional, Mas Ruby. Beliau Profesor Reza's daughter, jadi presiden dari ASEAN Lecturer Community. Wow. Gitu. Jadi sudah kemana-mana melanglang buana internasional. Kemudian nanti mungkin ada bergabung Pak Randy ya, Pak Randy Kabak dari Marketing Communication. Wow, oke. Kita akan Ya, hadiran juga Pak Randy ya, Kabak ya. Ya. Oke. nanti mungkin ya akan Yes. join. Nah, Ini dia nih sama mulai. kita Bapak Randy Ramdhani ya Pak ya. Ya, betul. Oke, nah Pak halo, Randy. Pak Randy sudah hadir bersama kita. Wah, Pak Randy ini halo. kabak dari Marketing Communication, Mas. Lengkap. Pak Ren. Pak Ruby. Yes, Iya, ini udah bergabung nih. Oke, saya dan Laura dapat kesempatan nanya-nanya nih, seru sekali nih. Oke, kita akan mulai aja. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu buat kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol tentang Universitas Esa Unggul. Baik, halo Pak Bugi sekali lagi. Terima kasih Hai. sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber. Wah, luar biasa. Hari ini Laura dipilih menjadi Korubi untuk menjadi partnernya Korubi. Diberi kesempatan yang luar biasa untuk berbincang-bincang bersama narasumber hebat hari ini dari Universitas Esa Unggul. Yeay. Ya gimana Laura? Ya, jadi nih Pak Bugi, Laura sering banget dengar kalau katanya kuliah di Esa Unggul ini biayanya terjangkau dan fleksibel untuk S1 dan juga S2. Dan juga Laura sering banget dengar kalau Universitas Esa Unggul ini merupakan kampus dengan fasilitas akademik dan juga non-akademik yang sangat lengkap. Nah, boleh bertanya sedikit nih Pak, dengan keunggulan dan kelebihan yang luar biasa tersebut, sejarah apa di Universitas Esa Unggul ini, bagaimana sejarahnya, dan kapan didirikan Universitas Esa Unggul ini? Silakan Pak. Iya, sebenarnya Universitas Esa Unggul ini juga belum terlalu tua ya, masih baru ya kalau untuk universitas begitu ya, karena didirikan tahun 1993 ya di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kemala Mencerdaskan Bangsa. Dan tentunya kita banyak sekali punya prestasi, kita juga punya tagline Smart, Creative, and Entrepreneurial gitu ya. Dan tentunya juga Universitas Esa Unggul ini merupakan perguruan tinggi swasta terkemuka dan menjadi salah satu universitas swasta terbaik ya di Indonesia. Memiliki visinya nih Laura ya, menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan ya, dan hasilnya tentunya. Kemudian juga kita punya kegiatan Tridharma perguruan tinggi seperti kita ada pengajaran, kemudian ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Dan semuanya itu sangat efektif. Kenapa kita juga punya satu visi menjadi
perguruan tinggi tingkat dunia begitu, karena memang sebentar lagi kita akan berkolaborasi dengan salah satu universitas terkemuka ya di Amerika, dan mudah-mudahan akan segera kick off, tapi kita belum bisa menyebutkan ya namanya sebelum segala sesuatunya secara resmi akan dipublikasikan begitu. Wah, mantap. Udah ada teasernya tuh ya. Udah ada teasernya. Jadi marilah join dengan Esa Unggul ya, karena kita akan melanglang buana ke Amerika dan 10 negara di Asia juga. Wah, 10 negara di Asia selain Amerika juga ya. Wah, keren banget. Nah, kalau bicara soal tadi Universitas Esa Unggul ini. Nah, kalau lokasinya ada di mana aja sih, dan juga jurusan-jurusan apa saja ini yang diselenggarakan oleh Universitas Esa Unggul ini? Oke, Bisa baik dijawab. Pak Randy, mau dijawab nggak Pak Randy? Nah, Silakan. silakan Pak Randy Ramdhani. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Ruby. Kalau untuk program studi kita terdiri dari 10 fakultas ya Pak ya. 10 fakultas yang ada ditambah lagi dengan 10 fakultas yang ada ditambah dengan program studi kurang lebih 33 program studi dan 4 lagi program studi dari pasca sarjana. Kurang lebih 37 program studi yang ada Pak Ruby di Universitas Esa Unggul. Jadi yang paling terbanyak adalah terlengkap untuk program studi ilmu kesehatan, FIKES kita. FIKES kita sangat lengkap sekali, bahkan program studi profesinya pun ada juga. Ada program studi nurse, ada program studi untuk dietitian, program studi fisioterapi. Jadi memang untuk profesi ini sangat diperlukan ke depan. Jadi tidak hanya dia lulus S1, tapi diperlukan untuk profesinya. Nah, itu yang sangat diperlukan skillnya itu. Jadi semuanya kita ada 4 kampus kurang lebih. Kampus utama kampus Jakarta, Kebun Jeruk, terus kampus kedua ada di Tangerang, Citra Raya, kampus ketiga ada di Bekasi, Harapan Indah, dan kampus internasional ada di Gading Serpong. Itu lokasi-lokasi kita semua. Gitu. Wow, 4 tempat ya, Keren ya. tinggi semua nih. Jadi kita ada Fakultas Desain dan Industri Kreatif, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, satu lagi baru Fisioterapi, dibuka Pak, Hukum. sedang proses, itu kampus digital. Iya, kampus digital itu ya all about e-learning begitu ya, Mas. Jadi seluruh dunia kita bisa berkumpul menjadi satu tanpa batasan ruang dan waktu. Keren banget ya ke Ruby, apalagi kampus digital ini di masa pandemi ini ya Pak Bugi ya, mungkin akan sangat bermanfaat karena kan kita kemarin melewati beberapa masa yang kuliahnya daring. Jadi sekarang kita benar-benar harus memanfaatkan digitalisasi, luar biasa. Iya. Dan juga dari banyaknya fakultas dan jurusan yang sangat lengkap tadi ya Pak ya, selain dengan keunggulan dalam mutu pengelolaan, apa aja nih keunggulan lain dari Universitas Esa Unggul? Silahkan Pak, pasti masih banyak nih yang lain. Banyak banget. Nabila mau dibantu jawab, silakan. Silakan Nabila. Boleh, kalau kita boleh share sedikit keunggulan-keunggulan dari Universitas Esa Unggul, kita baru saja mendapati beberapa anugerah dan juga penghargaan. Salah satunya anugerah Diktiristek 2021, di mana Universitas Esa Unggul menerima penghargaan sebagai perguruan tinggi swasta terbaik kedua dalam rangka pengelolaan data kerjasama, dan pada anugerah Diktiristek 2021 tersebut itu adalah diselenggarakan oleh Ditjen Diktiristek dan Kemendikbudristek gitu. Dan kemudian kita juga menerima penghargaan dari SNI Award. Yaitu adalah Standar Nasional Indonesia, di mana kita mendapat penghargaan medali perak untuk kategori organisasi pendidikan tinggi di ajang Award SNI 2021. Jadi penghargaan ini tuh diperuntukkan untuk industri yang mencerminkan kinerja tinggi Universitas Esa Unggul secara konsisten telah menjalankan sistem manajemen operasional kami yang baik dan senantiasa meningkatkan standar nasional Indonesia yang lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian ada salah satu penghargaan lagi, mungkin Pak Bugi mau bantu saya di penghargaan dari LDP, Pak Bugi? Iya, jadi Universitas Esa Unggul ini juga meraih 4 penghargaan ya pada acara Rapat Koordinasi Daerah Rakorda LLDikti Wilayah 3 ini Mas Ruby ya, tahun 2021. Ini yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2021. Jadi ada peringkat 1 sebagai perguruan tinggi dengan jumlah laporan kerjasama terbanyak pada laporan KERMA.
Kemudian peringkat 2 sebagai perwakilan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam penanggulangan bencana tahun 2021. Kemudian 10 besar perguruan tinggi yang turut mengambil andil sebagai sentra vaksin di lingkungan LL Dikti Wilayah 3. Dan pastinya juga kita mendapatkan penghargaan sebagai top 20 pelaporan PDD Dikti 100% dalam 4 semester, Mas Ruby. Jadi kita banyak sekali prestasi-prestasinya begitu. Wow, mantep ya. Jadi udah nggak usah diragukan lagi karena banyak sekali keunggulan-keunggulan dan juga prestasi yang membuktikan nih karya-karyanya luar biasa. Nah, tadi kan juga udah ada kerjasama dengan dari luar negeri gitu kan ya tadi ya, negara ya. Nah, kalau dalam negeri gimana nih? Bagaimana? Apakah ada kerjasama juga mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang biasanya kan mahasiswa pengen internship gitu kan ya? Atau bahasanya apa sih, magang ya, atau pengen pembelajaran gitu kan. Apakah juga ada kerjasama nih, khususnya Universitas Esa Unggul dengan perusahaan-perusahaan? Oke, terima kasih Mas Ruby membantu menjawab. Kalau dari Universitas Esa Unggul untuk kerjasama-kerjasama yang sudah dilakukan, yaitu dari PT Kimia Farma Persero Tbk, salah satunya ya. Kemudian ada lagi dari PT Telekomunikasi Indonesia Persero. Kemudian ada lagi dari PT Reasuransi Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama. Kemudian ada lagi dari PT Jasa Marga Persero. Kemudian ada lagi dari Perum Perhutani. Kemudian nanti mau menyusul lagi dengan Pertamina gitu. Dari PT Pertamina, PT Pertamina Tbk. Banyak banget Mas, ada juga PT Bank Mandiri juga, PT Bandagara Reksa, PT Perusahaan Gas Negara, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia. Wah, banyak deh pokoknya Mas. Wow. Ya, itu yang bisa kita rekap sedikit ya, karena kalau disebut semua nggak selesai ini nanti. Banyak. Jangan lupa juga kan sudah MBKM kita kan sekarang kan mereka belajar. Jadi lebih banyak lagi program magang dan studi independen bersertifikat di perusahaan-perusahaan. Jadi terbuka luas gitu, pertukaran pelajar ke luar negeri, ke Amerika, ke Australia seperti itu, dan lagi juga di perusahaan-perusahaan itu mereka dapat magang juga, perusahaan-perusahaan besar. Wow. Luar biasa, banyak banget ya Ko Ruby ya. Mungkin kalau kita ngebahas tentang kerjasama dari Universitas Esa Unggul ini aja, kayaknya talk show kita sampai besok pagi nggak akan selesai-selesai ini, saking banyaknya. Oke, kita lanjutkan ke talk show kita. Tadi kan kita sudah membahas beberapa dari banyaknya kerjasama yang sudah terjalin antara Universitas Esa Unggul dengan perusahaan-perusahaan ternama yang mungkin merupakan kolaborasi ya Pak ya. Dari banyaknya kerjasama tadi, kira-kira apa rencana ke depannya yang akan dilakukan oleh Universitas Esa Unggul agar semakin berjaya? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Ya, sebenarnya sih rencana-rencana itu kan banyak ya, ada short term plan, ada long term plan, tetapi yang pasti kita harus bisa menghasilkan manusia-manusia unggulan begitu ya. Karena tagline kita adalah smart, creative, and entrepreneurial gitu ya. Jadi selain memang mereka mendapatkan pendidikan terbaik, mereka juga harus memiliki karir yang bagus setelah lulus dari Esa Unggul. Jadi kita juga punya nanti bagian-bagian yang mengurusi terkait persiapan untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus dan dia akan terjun ke industri atau ke tengah masyarakat begitu ya. Karena bisa jadi ketika si anak ini cerdas banget, pintar, tetapi kemudian mungkin dia kurang memiliki satu pembekalan yang katakanlah lebih punya talent untuk teamwork, kemudian punya talent untuk komunikasi yang bagus gitu. Nah, ini juga akan menghambat karir mereka begitu ya. Jadi kita memang punya banyak rencana, diantaranya semuanya itu difokuskan kepada keberhasilan mahasiswa sebelum, pada saat, dan setelah begitu ya. Kalau sebelum pastinya kita juga memberikan training-training juga loh. Kita sering ke SMA begitu Laura ya, ke SMA untuk memberikan pelatihan ya, untuk memberikan
satu edukasi yang baik begitu ya. Itu kan sebelum mereka bergabung sama Esa Unggul. Kemudian setelah mereka bergabung dengan Esa Unggul, kita memberikan pendidikan yang terbaik dengan segala kurikulum dan kolaborasi dengan internasional. Kemudian setelah dari Esa Unggul, kita mempersiapkan mereka untuk bisa berkompetisi di dunia kerja atau dunia industri. Nah, Pak Bugi dan juga Ibu Kun, Pak Randy dan juga Nabila, ini kan kalau bicara Universitas Esa Unggul nih, tadi banyak sekali keunggulan-keunggulan gitu kan. Tapi kan juga untuk bertahan khususnya di industri pendidikan, pasti kan juga ada rahasia suksesnya nih. Apalagi ini banyak kolaborasi dan lain-lain sebagainya. Nah, apa sih menjadi rahasia sukses Universitas Esa Unggul nih? Sehingga bisa terus nih ekspansi. Silakan Pak Bugi atau siapa yang menjawab? Ya, baik, saya jawab dulu, nanti bisa ditambahkan dari tim saya, begitu ya. Rahasia kesuksesan unggul itu sebenarnya terletak di dalam kualitas dari proses belajar dan mengajarnya yang handal, begitu ya. Kemudian kita juga menjunjung tinggi kedisiplinan dan kita tetap punya sense of family, gitu ya. Jadi selain kita mengedepankan kualitas, kemudian kedisiplinan, tetapi kita tetap punya fleksibilitas, Mas, karena Esa Unggul itu menjunjung tinggi kekeluargaan. Jadi banyak ya teman-teman saya juga yang sering mengajar di beberapa tempat, begitu ya, ketika bergabung dengan Esa Unggul, mereka memberikan sebuah komentar bahwa di Esa Unggul itu kekeluargaan sekali ya, apapun bisa didiskusikan di sini. Ketika mungkin si anak ini punya masalah di mana, apakah mereka mungkin they are so busy, karena ada juga kan mahasiswa kita yang mereka bekerja sambil kuliah ya, dan mereka pintar-pintar, tidak bodoh, dan ketika mereka presentasi ke depan kelas mereka bagus banget, Inggrisnya bagus banget, networknya luas. Nah, tetapi ketika mungkin ada saat-saat tertentu yang mereka harus meeting misalnya di luar kota. Nah, ini kami dengan sense of family, kekeluargaan, kami sangat berkomunikasi dengan mereka begitu ya. Ini yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Meskipun proses belajar dan mengajarnya pastinya kita kedepankan dengan kualitas yang harus mencapai target ya. Harus sesuai dengan RPS kita kan, rencana pembelajaran semester ya. Kemudian kita juga harus menumbuhkan attitude yang baik, tetapi kan ada saatnya mereka yang memang bekerja dan sibuk, mereka harus diberikan perhatian begitu ya dari dosen-dosennya. Nah, ini yang kita perkuat di sini, dan ini yang membedakan universitas kita dengan universitas yang lain. Begitu, Mas. Wow, ini Mungkin mau ditambahkan mungkin Mbak Kun, silakan, Pak Randy. Nabila? Sebentar ya, lagi azan, kenceng banget azannya. Iya. Ya, mungkin sedikit yang agak membedakan Universitas Unggul dari universitas lainnya adalah kita tuh serius sekali mengembangkan pilar kewirausahaan kami, yaitu entrepreneur, karena kami percaya kalau perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara itu salah satu kuncinya adalah pertumbuhan entrepreneur muda. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami kembangkan, kami bekali dengan motivasi tidak hanya dengan specialty mereka di bidang masing-masing, tapi juga agar mereka nanti juga dapat mengentreprenörkan bidang-bidang mereka tersebut. Jadi kita nggak lagi mencari pekerjaan, tapi kita membuat seperti itu. Iya, betul. Mantap, berarti ini mencetak entrepreneur. Wah, segitu ya. Kalau selain kunci kesuksesan dari Universitas Esa Unggul, selain dari Pak ini suaranya kayaknya kurang keras deh, Pak. Iya, kesuksesannya satu, Pak, dari rekam jejak kita yang baik di dunia pendidikan, itu udah banyak rekam jejak kita yang baik di dunia pendidikan, yaitu salah satunya adalah bisa kayak seperti peringkat 6 PTS terbaik Jakarta, terus habis itu peringkat 15 PTS terbaik Indonesia versi Kemendikbud, terus itu peringkat 45 PTS dari 4.000 PTN atau PTS di Indonesia, kita nomor 45. Terus habis itu juga kita nomor 3 terbaik Jakarta versi Unirank, PTS terbaik keempat Jakarta versi Webometric. Tapi memang kita berusaha menjadi top of mind ya, top of mind jadi di benak anak-anak calon mahasiswa, anak-anak SMA terutama, kita paling nggak ada di
10 mereka pilihan mereka. Jadi mau kemana mereka setelah kuliah, setelah lulus, ESA Unggul harus ada di top of mind mereka. Itu sih Pak. Ya, jadi selain terkenal itu kalau boleh saya tambahin ya, kita lumayan ngetop juga ya Pak Randy ya, Pak Bugi. Jadi kalau basket kita gimana? Basket kita juara umum terus untuk Juara putra dan umum. putri gitu di Sipuan. Iya. Gitu. Terus Itu kita yang salah satu daya tarik juga. Ada program beasiswanya juga kan, selain harga yang tadi terjangkau juga, terus kita ada program beasiswa gitu ya, Pak Randy ya, buat anak 250 Mbak Pun. 250 beasiswa dibagikan ya, setiap tahun. betul banget. Dan akreditasi kita juga kan perguruan tinggi kita kan bagus, terbaik lah gitu. Gitu sih Mas Ruby, Mbak Laura. Iya, Mantap terima kasih sekali. Pak Kun. Beasiswa untuk Putri Pariwisata Indonesia 2021. Amin, wah, luar biasa. Semoga, Wah, aduh. langsung beasiswa, Kak. Dari mana Mbak Laura dari asal di Putri Pariwisata? Asal Laura dari Padang, Sumatera Barat, Pak. Wow, wah, thank you so much nih Pak Bugi, Pak Randy, Bu Kun, Bu Nabila, thank you so much sudah sharing tentang Universitas ESA Unggul. Pastinya kita semakin tahu dan juga semakin update ini tentang Universitas ESA Unggul, dan juga tadi ya banyak sekali menjadi pilihan dari tadi anak-anak SMA ya. Nah, buat Bapak Ibu juga yang nonton dan juga teman-teman yang nonton, nah silakan bisa mungkin mereferensikan atau bisa juga bergabung di Universitas ESA Unggul. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Bugi atau Bu Kun, Pak Randy? Ya, yang pasti karyawannya cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu aja. Siap. Gitu. Nggak ada keraguan ya. Nggak ada keraguan. Iya, mungkin dari saya, Mas Ruby, di era globalisasi saat ini, di mana kita sudah berada di masyarakat 5.0 begitu ya. Jadi tidak ada yang bisa berdiri sendiri, Mas. Jadi kita berkolaborasi, kita bekerja sama, kita saling support untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang kami harapkan dari seluruh elemen bangsa untuk kita bersama-sama membangun bangsa ini. Dengan masing-masing kompetensinya pastinya. Oke. Yes, loh, Laura, nggak berasa nih seru banget ya ngobrol bersama bapak-bapak dan ibu yang super keren ini dari Universitas ESA Unggul. Laura mungkin ada tambahan? Keren banget Kak Ruby ya. Pokoknya tunggu Laura aja deh main-main atau mungkin kuliah S2 nanti di Universitas ESA Unggul. Tunggu, Laura. Amin, luar biasa. Ya. Dan juga Kak Ruby, ternyata di dunia ini ada satu rahasia yang ternyata bukan rahasia nih Kak Ruby. Yaitu rahasia investasi sukses. Tadi katanya apa nih rahasia suksesnya, tapi dikasih tahu padahal namanya rahasia. Hebat ya Kak Ruby ya. Rahasia tapi Kamu mesti, jangan malu bertanya, ya kan, supaya nggak sesat di jalan. Kita kan tanya rahasianya, ya gitu. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih semua telah menyaksikan acara Rahasia Investasi Sukses bersama Universitas ESA Unggul. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share video ini ke banyak kalangan. Oke, saya Ruby Herman dan juga ada Putri Pariwisata 2021, ada Tia Laura. Yes, Laura, thank you so much sudah ngobrol dan sampai Thank you Kak Ruby. Thank you ya, sampai juga di next Dadah. Pak Randy. Terima kasih ya. Thank you, sukses. Thank Dan you. acara ini bergara atas kerjasama Rahasia Investasi Sukses dan juga Eljon Media. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Hai guys, gue Ruby Herman dan gue ingin kasih tahu teman-teman ada apartemen di Kota Tanggerang yang fasilitasnya lengkap banget. Nih, suasananya kayak di Bali. Penasaran? Simak video berikut ini. Oke guys, inilah apartemen Victoria Square Tangerang yang terletak di Cimone. Fasilitasnya lengkap guys, ada kolam renang, kemudian juga teman bermain anak, kita bisa kasih makan angsa, kasih makan kelinci, beraktivitas di luar ruangan. Kolam renangnya juga besar guys, dan kita bisa menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Di sini juga ada gym dan juga fasilitas yoga. Nah, lokasinya strategis. Untuk tempat kuliner nih banyak, ada steak potik, ruang jeda,
kemudian juga titik kumpul, hover, dan masih banyak lagi tempat-tempat.